Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi juga kepada Bapak atau Ibu dosen. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelas 1B, Prodi D3 Kebidanan Medan, dari kelompok 8, akan membahas secara singkat tentang perkembangan pendidikan dan pelayanan bidan di Indonesia, serta contoh negara yang mempunyai konsep yang sama dengan yang ada di Indonesia. Membahas topik, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Saya Putri Ariska Burginting, ini teman saya, Rosa Nada Sibarani, Zakia Wahyuni, Lydia Maria. Baiklah, saya akan membahas tentang pengertian kebidanan. Kebidanan adalah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang keilmuan dan seni, yang mempersiapkan kehamilan, menolong persalinan, nifas dan menyusui, masa interval dan pengaturan, kesuburan, klimakterium dan menopause, bayi baru lahir dan balita, fungsi reproduksi manusia, serta memberikan bantuan atau dukungan pada perempuan, keluarga, dan komunitas. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang perkembangan pendidikan bidan di Indonesia. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, pada saat itu angka kematian ibu dan anak sangat tinggi, yang disebabkan karena pertolongan persalinan pada saat itu ialah dukun yang tidak terlatih secara medis. Pada tahun 1851, seorang dokter militer Belanda yang bernama Wieborst membuka pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia. Pendidikan ini tidak berlangsung lama karena pada saat itu wanita terbatas untuk keluar rumah. Pada tahun 1902, pendidikan bidan dibuka kembali bagi wanita pribumi di Rumah Sakit Militer Batavia. Pada tahun tersebut, pendidikan bidan bagi wanita di Indonesia dibuka pula di Makassar, sekitar tahun 1912 sampai 1922. Dimulai pendidikan tenaga keperawatan secara terencana di CBZ, Central Bergelicht Ziekenrichting. Pada awalnya hanya dapat menerima siswa pria. Pada tahun 1914 diterima siswa wanita pertama kali. Bagi perawat wanita yang lulus dapat meneruskan pendidikan kebidanan selama 2 tahun. Sistem pendidikan kebidanan setelah masa kemerdekaan hingga sekarang pada tahun 1905 sampai 1953 dibuka sekolah bidan dari lulusan SMP dengan batasan usia minimal 17 tahun dan lama pendidikan 3 tahun. Tahun 1953 dibuka kursus tambahan bidan atau KTB di Yogyakarta. Lamanya kursus antara 7 sampai 12 minggu. Pada tahun 1970 dibuka program pendidikan bidan yang menerima lulusan dari sekolah pengatur rawat atau SPR ditambah 2 tahun pendidikan bidan yang disebut Sekolah Pendidikan Lanjutan Jurusan Kebidanan atau SPLJK. Pada tahun 1975, Institut Pendidikan Bidan ditutup sehingga selama 10 tahun tidak menghasilkan bidan. Penempatan seorang bidan di tiap-tiap desa sebagai pegawai tidak tetap. Jadi, pada masa itu, bidan mendatangi rumah-rumah masyarakat atau bisa disebut dengan door to door. Pada tahun 1906, Ikatan Bidan Indonesia bekerja sama dengan Departemen Kesehatan dan American College of Nurse Midwife (ACNM) dan rumah sakit swasta dengan mengadakan Training of Trainer or TOT kepada anggota IBI sebanyak 8 orang. Tahun 2000, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tenaga D4 Kebidanan di UGM. Tahun 2002, Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan di USU. Dan tahun 2005, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang S2 di Unpad. Sekarang banyak akademi-akademi kebidanan
Mudah-mudahan dengan banyaknya sekolah pendidikan bagi para bidan dapat membuat angka kematian ibu dan anak menurun. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangan pelayanan kebidanan Indonesia. Pelayanan kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab praktek bidan dalam sistem pelayanan kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan kaum perempuan, khususnya yaitu ibu dan anak. Sejarah pelayanan kebidanan di Indonesia terjadi secara tidak langsung melalui usaha pengurangan angka kematian karena cacar pada tahun 1804. Setelah Yennell di Inggris menemukan vaksin cacar tahun 1798. Karena tenaga untuk melakukan cacaran terlalu mahal dari Belanda, maka didirikanlah Sekolah Dokter Jawa tahun 1851. Bidang pelayanan kebidanan masih memerlukan perhatian. Angka kematian ibu dan peranatal yang tinggi sebagian besar akibat pertolongan persalinan dukun di seluruh Indonesia. Dukun beranak memang belum mampu diganti dalam waktu relatif singkat karena masih mendapat kepercayaan masyarakat. Layanan kebidanan oleh bidan meliputi 1. Layanan kebidanan primer, yakni layanan yang diberikan sepenuhnya atas tanggung jawab bidan. 2. Layanan kolaborasi, yakni layanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim secara bersama-sama dengan profesi lain dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan. 3. Layanan kebidanan rujukan, yaitu merupakan pengalihan tanggung jawab pelayanan oleh bidan kepada sistem layanan yang lebih tinggi atau yang lebih kompeten, ataupun pengambilan alihan tanggung jawab layanan atau menerima rujukan dari penolong persalinan lainnya seperti rujukan. Baiklah, saya akan melanjutkan contoh negara yang mempunyai konsep yang sama dengan yang adanya di Indonesia, yaitu Spanyol bidan dipersiapkan untuk bekerja secara mandiri di masyarakat, terutama di kalangan keluarga, petani dan buruh tingkat menengah bawah. Sama seperti di Indonesia, kebidanan Indonesia juga pada awalnya hanya bekerja di masyarakat dan pernah melakukan sistem door to door, yaitu mendatangi rumah ke rumah. Lalu di Spanyol pada tahun 1924, sebuah rumah sakit yaitu Santa Cristina mulai menerima ibu-ibu untuk bersalin. Itu dibutuhkan tenaga bidan lebih banyak lagi. Bidan di Spanyol secara resmi menjadi School of Midwives serta bisa diperkerjakan seperti di Indonesia, dan sekarang kebidanan Indonesia bisa membuka praktek sendiri atau bekerja di rumah sakit, klinik atau instansi lainnya dengan memiliki surat izin pokok bidan, yaitu yang disebut sebagai SIPB. Hanya ini sajalah materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kekurangan ataupun kelebihan, kami mohon maaf kepada pendengar semua. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell myself it's alright. Oh, as the tears roll by.